Ibu tidak kasab. Apa kata Rasul? Takutlah kamu dengan kasabnya orang yang mukmin, karena dia memandang Bapak Ibu bukan dengan incik mata, tapi dia memandang diri Bapak Ibu dengan cahaya Allah, dengan nur Allah yang Allah pertaruhkan ke dalam hatinya. Ketika dia memandang dengan nur Allah yang sudah Allah taruhkan dalam hati kita, maka kadangkala nampaknya keledai berjalan, sapi yang berjalan itu zahir Bapak Ibu. Apalagi di waktu mati kalau tak mengenal Allah, babulu badan tu. Wa khusila ma fi sudur. Ini Allah bilang, afala ya'lamu iza busyira ma fil kubur. Kenapa tidak kamu perhatikan? Tidak kamu ambil hikmah dan iktibar apa yang Allah bangkitkan dari kuburnya? Wa khusila ma fi sudur. Aku akan bangkitkan dari kuburnya apa yang tersimpan di dalam dadanya. Kalau kita di waktu hidup membawa sifat harimau, sifat serigala, sifat monyet, maka di waktu mati pun akan sempurnalah wujud harimau itu. Bukan manusia mati jadi harimau Bapak Ibu, bukan pula harimau mati jadi manusia. Tapi itu sisi gelap manusia tuh. Fa'alhamaha fujuroha. Itu maksudnya. Ini Rasulullah naik ke atas, berjumpa dengan Nabi dan Rasul. Ya. Inilah disebut namanya perjalanan akhirat atau perjalanan surga Bapak Ibu. Maka langit pertama ini, ya, inilah nanti yang akan Allah jadikan menjadi bumi surga. Ini disebut namanya surga Babus Salam. Babus Salam. Langit kedua ini, ya, ini akan dijadikan Allah menjadi bumi surga Darussalam. Kemudian yang ketiga, langit ketiga ini akan dijadikan Allah namanya surga Firdaus. Langit keempat ini menjadi surga namanya Darul Ulum. Yang kelima itu namanya Adnin. Yang keenam itu namanya surga Naim. Dan yang ketujuh itu namanya Ma'wa. Makanya Nabi itu diperjalankan Allah menyilau-nyilau surga Bapak Ibu. Menengok-nengok surga perjalanannya. Di samping Rasulullah itu menengok alam semesta ini. Di situ pula beliau itu diperlihatkan Allah perjalanan surganya itu. Disinilah Rasulullah melihat ada malaikat itu yang mengingat Allah berdiri aja dia. Ada yang ruku saja malaikat tuh. Ada yang sujud saja malaikat tuh. Ada yang duduk saja malaikat tuh. Dilihat oleh Rasulullah dalam perjalanan ke atas. Inilah yang menyebabkan nanti sholat itu kenapa ada berdiri, ada ruku, ada sujud dan duduk. Ini yang disaksikan oleh baginda Rasul. Waktu melakukan perjalanan Mi'raj itu, melihat malaikat itu ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud dan ada yang duduk. Sampailah Nabi ini, perjalanan fase yang ketiga disebut fase ihsan. Musyahadah menyaksikan Allah. Sampailah Nabi ke batas alam. Batas alam ini disebut namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ini Bapak Ibu, disinilah Jibril itu hanya sanggup dan mampu menghantarkan diri beliau sampai di Sidrat ini. Sinilah Jibril itu. Apa kata Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, aku hanya sanggup menghantarkan dirimu sampai di Sidratul Muntaha. Inilah batas perjalanan aku. Kalau aku ngikut engkau ya Muhammad, maka diriku ini terbakar. Terbakar itu maksudnya lebur. Karena yang naik ke atas ini perjalanan nur, perjalanan alam lahut namanya. Sedangkan Jibril juga dijadikan Allah dari alam nur. Maka itu maknanya fana, dia lebur dia. Jadi engkau lagi yang Muhammad yang menghadap Allah dengan seorang diri. Aku sampai di sini. Ini Jibril sampai sini dia mengantarkan. Inilah fungsi guru itu, menunjuki jalan. Udah tahu jalannya, disuruhnya jamaahnya berangkat lagi ke atas sendiri. Situlah pembimbing tuh batasnya situ. Naik Rasulullah ke atas. Ini disebut namanya Baitul Ma'mur.
Di Baitul Ma'mur inilah Rasulullah itu kaget Bapak Ibu. Bahasa takajui aku, kata Rasulullah. Apa yang membuat Nabi terkejut? Karena Rasulullah itu kagetnya apa? Ketika beliau sampai di Baitul Ma'mur, rupanya sudah ada seorang sosok pemuda yang lebih awal daripada beliau. Sedangkan beliau berpikiran, dialah yang lebih awal sampai ke tempat Baitul Ma'mur. Tapi setelah sampai beliau ke Baitul Ma'mur, rupanya sudah ada orang yang lebih dahulu daripada dirinya. Kaget Rasulullah itu. Apakah ini manusia sama seperti aku atau ini malaikat? Rasa penasaran Rasulullah itu Bapak Ibu. Lalu Rasulullah pun langsung bertanya kepada seorang pemuda ini. Apa kata Rasulullah? Wahai anak muda, engkau ini seorang sosok malaikat atau manusia sama seperti aku? Apa jawabannya? Ana basarun mislukum yuha ilayya. Ya Muhammad, aku bukanlah malaikat, tapi aku adalah manusia sama seperti engkau ya Muhammad. Aku juga mendapatkan hidayah dan petunjuk. Kata beliau. Ini ada rahasia terbesar. Artinya apa? Belum Rasulullah meninggal, belum Rasulullah wafat, Rasulullah itu telah diperlihatkan Allah siapa yang akan menjadi regenerasi penuntun umat ini. Nih seorang pemuda nih ruhaninya. Lalu apa yang menyebabkan engkau sampai ke sini? Kata Rasulullah. Yang menyebabkan aku bisa sampai ke sini ya Muhammad, ada 3 amalan yang aku lakukan. Ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Apa amalan pemuda itu yang membuat dia bisa sampai ke Baitul Ma'mur? Kata beliau, ya Muhammad, aku bisa sampai ke Baitul Ma'mur ini. Yang pertama, lisanku selalu berzikir kepada Allah. Lisan yang berzikir. Yang selalu memfanakan. Lisan ini selalu berzikir kepada Allah. Ini yang diajarkan Allah. Yang diberitahukan Allah kepada kita melalui Muhammad. Uzkurullaha zikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Ingatlah aku selalu siang, malam, petang dan pagi. Berkekalalah dirimu dengan aku, kata Allah. Jadi yang membuat pemuda itu sampai ke tempat yang tinggi karena selalu berzikir, ingat Allah. Fazkuruni azkurkum. Jika kamu selalu ingat aku juga ingat akan dirimu, kata Allah. Maka wajib bagi kita Bapak Ibu mempalukan kalimah zikir dan mengamalkan zikir itu dalam kehidupan ini. Zikir apa yang mesti Bapak Ibu amalkan? Semua zikir itu baik dan bagus. Tapi sebaik-baiknya zikir kata Rasul, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nih, sebaik-baiknya zikir itu kata Rasul adalah la ilaha illallah. Maka amalkanlah zikir la ilaha illallah Bapak Ibu. Siapa yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Allah katakan apa? La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisuni amana iqabi. Bahwa zikir la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia, kata Allah. Siapa yang mengamalkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk dalam bentengku, amanlah ia dari azabku dunia sampai akhiratnya. Jadi tergantung kita Bapak Ibu. Mau berapa kuat, mau berapa kokoh benteng Allah itu pada diri kita, tergantung kita mengamalkannya. Maka mengamalkan zikir la ilaha illallah, amalkanlah dengan zikir syariat. Jadi mengamalkan zikir la ilaha illallah itu dengan zikir syariat Bapak Ibu. Jadi kalau mengamalkan zikir syariat, sini letaknya la ilaha illa Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena dia adalah zikir syariat, dilafazkan, maka dihunjamkanlah la ilaha illallah itu ke dalam hati. Agak kares gitu Bapak Ibu. La ilaha illallah, la ilaha illallah.